Oke guys, kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem pertahanan tubuh ya. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Kita misalkan kita sering ya bertanya-tanya mungkin ya, ketika kita makan ya, ketika makan sesuatu, misalkan kita mengambil jajan ya di sekolah atau di kantin itu ya, kita jarang mencuci tangan ya. Kita langsung mengambil saja ya, misalkan mengambil bakwan, diambil langsung kita makan saja tanpa mencuci tangan kita terlebih dahulu. Nah, kira-kira makanan-makanan tersebut itu higienis enggak atau terbebas dari berbagai macam virus dan bakteri? Kira-kira gimana ya? Nah, itu sebenarnya itu di situ tidak mesti higienis ya. Jadi makanan yang dijual di luar itu tanpa penutup itu juga bisa jadi terkontaminasi oleh bakteri atau virus. Nah, bakteri dan virus itu sebenarnya sering masuk ke tubuh manusia ya. Jadi sering masuk ke tubuh manusia. Tapi kenapa kok ada yang sehat ya, ada yang sakit ya. Meskipun misalkan kita makan sama-sama makan makanan gorengan itu ya, yang satunya besoknya diare ya, sedangkan yang satunya lagi kok biasa saja. Kenapa kok beda padahal makanannya sama? Nah, itu yang menyebabkan beda karena ini sistem pertahanan tubuh si orangnya itu yang berbeda-beda ya. Jadi di tubuh kita itu ada sebuah pertahanan namanya sistem pertahanan tubuh. Nanti kita, yang akan kita bahas itu ya, mengapa kok kita makannya sama tapi kok ada yang sakit, ada yang tetap sehat. Nah, itu jadi yang sakit itu berarti dia sistem pertahanannya sedang menurun ya, atau down, jadi nanti akan timbul sakit ya. Sedangkan sistem imunnya yang masih kuat ya, dia mungkin biasa saja ya, nggak merasakan sakit. Nah, itu ya, jadi virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita, nah nantinya akan dilawan oleh tubuh kita itu ya. Nah, di sini kita harus mengenal dulu nanti ya. Di sini kita harus mengenal dulu. Nanti ada yang disebut dengan antigen ya. Jadi ada istilah-istilah dulu, antigen. Antigen ya. Apa ini antigen ya? Jadi antigen itu nanti di sini adalah benda asing, zat asing selain yang ada di tubuh kita itu dinamakan antigen. Nah, biasanya kalau kita bahas di sistem imun, antigen itu seringnya ya, kalau nggak bakteri ya, apa? Bakteri atau virus ya. Jadi nanti ada antigen, nanti juga ada antibody ya, ada istilah antibody ya. Antibody itu ibaratnya pertahanan kita ya, pertahanan di dalam tubuh kita itu namanya antibody. Kalau antigen itu zat asing ya, bisa bakteri, bisa virus yang masuk ke tubuh kita ya. Jadi itu. Nah, ini di sini animasinya ini misalkan ini bakteri, ini virus. Nah, itu ya. Jadi nanti kita harus mengenal dulu ya istilah antigen dan antibody ya, sebelum membahas ke selanjutnya. Oke ya, guys, kita lanjutkan sekarang ke fungsi sistem imun ya. Jadi di sini ada fungsinya. Yang pertama ini, sistem imun berfungsi sebagai penangkal antigen ya. Jadi di sini penangkal antigen maksudnya apa? Di sini maksudnya penangkal antigen berarti dia untuk apa? Penangkal atau menghalangi ya. Menghalangi. Nah, antigen itu tadi yang saya sudah jelaskan ya, menghalangi virus atau bakteri atau zat lain ya, zat asing lain untuk masuk ke tubuh kita ya. Jadi untuk masuk ke tubuh. Jadi di sini pertama itu penangkal antigen ya. Jadi supaya virus bakteri itu tidak masuk. Nah, nanti di sini ada urutannya ya, mulai dari kulit sampai ke peredaran darah kita itu ada sistem imun yang bekerja ya. Nanti di
pembelajarannya lebih lanjut ya. Jadi ini yang pertama itu penangkal antigen, intinya ini untuk menghalangi ya virus atau bakteri untuk masuk ke tubuh, itu pertama ya. Jadi penangkal antigennya, antigen itu zat asing ya. Nah di sini antigen itu ya bisa diistilahkan zat asing, bisa bakteri juga bisa virus ya. Tuh yang nomor 2, menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Nah ini gimana menjaga keseimbangan fungsi tubuh? Ya ini apabila tubuh kita sehat ya, tubuh yang sehat, tubuh sehat nanti akan menyebabkan ini ya, fungsi organ tubuhnya, tubuh sehat akan apa nih, menyebabkan fungsi organ tubuh maksimal ya, maksimal. Jadi misalkan ya ketika kita sehat ya, pernafasan kita akan maksimal normal gitu ya. Misalkan kalau orang yang sakit flu atau pilek, nah itu ya, atau yang baru-baru ini ya corona, itu nanti kan akan menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Jadi tubuhnya itu nanti pernafasannya terganggu ya, oksigen yang masuk ke tubuh terganggu. Ketika oksigen yang masuk ke tubuh kita terganggu, maka transportasi oksigen ke seluruh jaringan juga terganggu. Akibatnya apa? Kalau organ-organ kekurangan oksigennya, nanti organ-organ itu akan menurun fungsinya ya, jadi lemas ya. Jadi nanti bisa yang apa, fungsi yang lain, otak juga bisa terganggu karena oksigen itu penting ya bagi organ-organ tubuh kita. Jadi di sini menjaga keseimbangan fungsi tubuh ya, karena kalau tubuh kayak sehat ya, karena sehat itu karena kan ini ya ditangkal oleh sistem imun kita. Karena tubuh sehat ya, fungsi organ tubuh akan maksimal ya. Jadi di situ. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga ada apa nih? Pendeteksi dan penghancur sel abnormal. Nah, ini ada sel abnormal ya. Jadi sel abnormal itu kayak contohnya apa ini? Sel abnormal ya. Itu bisa contohnya kayak kanker ya, sel kanker atau sel tumor. Nah itu, jadi ada sel-sel tubuh yang pertumbuhannya tidak normal, itu disebut sel kanker atau tumor. Nah nanti akan dihancurkan oleh antibodi tubuh kita ya. Jadi sebelumnya juga pendeteksi bisa ya, pendeteksi virus yang mau masuk, terus kita bereaksi dengan cara apa nih, bersin ya. Ketika kita bersin itu sebenarnya tubuh kita mendeteksi adanya zat asing yang mau masuk, zat antigen virus yang mau masuk, terus tubuh kita melakukan dengan cara bersin supaya virus itu keluar dari tubuh kita ya. Makanya kalau bersin jangan dihadapkan ke orang, nah itu isinya virus itu ya, bahaya, nanti malah nular itu ya. Nah itu, jadi di sini ada pendeteksi dan penghancur sel-sel abnormal oke ya. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu pertahanan tubuh non spesifik ya. Di sini ada kata-kata pertahanan tubuh non spesifik. Berarti ini apa? Non spesifik itu berarti umum ya. Di sini maknanya umum. Umum itu berarti tidak mengenali satu-satu, enggak. Jadi semuanya ya. Semua penyakit itu nanti ditangkal dulu oleh di sini pertahanan tubuh non spesifik. Jadi umum atau semua mikroorganisme. Nah, ini dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Ada pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh leukosit ya. Jadi nanti ada pertahanan tubuh alami dan ada pertahanan tubuh leukosit. Leukosit itu sel darah putih ya. Leukosit itu sel darah putih. Terus di sini kita lihat ini ada yang pertahanan tubuh alami ya, di bawahnya ada tabel ini. Di tabel itu perlihatkan ada pertahanan, pertama pertahanan fisik ya. Jadi pertahanan fisik itu contohnya ada kulit dan mukosa. Nah kulit itu ya berarti dari luar ya, di luar tubuh kita.
Jadi sebenarnya banyak virus atau bakteri itu yang nempel di kulit kita ya. Ketika kita pergi megang gagang pintu, megang apa itu sebenarnya banyak yang nempel di kulit kita ya. Jadi di situ untungnya ada kulit kita, pertahanan tubuh yang luar ya, fisik. Makanya kita disuruh mandi ya atau cuci tangan. Jadi ketika mandi atau cuci tangan nanti itu bakteri virus itu bisa hilang ya. Terus ada mukosa. Kalau mukosa itu nanti di dalam ya, misalkan di tenggorokan, di lapisan tenggorokan kita ada selaput mukosa. Pernah mengalami ketika mau terkena flu ya atau batuk pilek itu, mesti kalian merasakan apa tenggorokan kita sakit itu ya. Nah, sebenarnya itu virus bakteri itu ditahan tuh di selaput mukosa tenggorokan. Nah, di situ nanti terjadi sistem ini ya, penyerangan oleh sistem pertahanan tubuh kita, sehingga nanti akan timbul rasa nyeri di tenggorokan itu. Jadi ini selaput mukosa di situ ya. Jadi itu untuk pertahanan fisik. Terus ada lagi pertahanan mekanik. Nah, ini mekanik ini rambut hidung. Pernah ya lihat rambut hidung ya? Nah ya, di hidungnya sendiri-sendiri itu mesti lihat ada rambutnya. Untuk apa itu kira-kira rambut hidung? Nah, di sini rambut hidung fungsinya untuk menangkal ya zat asing tadi, bisa bakteri, virus yang masuk bersama apa? Debu udara ya. Jadi udara atau debu yang masuk ke hidung untuk kita ya, masuk ke hidung kita itu disaring dulu ya, difilter dulu oleh rambut hidung. Nah, makanya kalau kalian ya di hidung kalian itu ada kotorannya ya, upil itu ya, kotoran di hidung itu berarti menandakan di daerah situ udaranya kotor ya, tidak bagus karena tertahan oleh rambut hidung itu. Nah, itu juga virus bakteri itu tertahan di situ ya. Ketika kita bersin ya, ketika bersin itu sebenarnya itu virus bakteri yang di rambut hidung itu berusaha dikeluarkan oleh tubuh kita ya. Jadi di situ ada mekanisme pertahanan tubuh secara mekanik itu di rambut hidung. Terus kalau pertahanan kimia itu lisosim itu nanti contohnya banyak ini ya. Lisosim itu contohnya pertama misalkan air apa nih, air liur ya. Air liur kita itu sebenarnya mengandung antibakteri ya, bisa membunuh bakteri-bakteri ya. Jadi kalau kita makan makanan kita ada bakterinya, tidak higienis, itu pertahanan pertama yang menangkalnya itu di sini dulu ya, di lisosim ini. Lisosim ini bisa membunuh bakteri ya di air liur kita ya. Dan juga di beberapa air liur hewan itu malah banyak yang mengandung antibakterinya, seperti kucing gitu ya. Kalau kalian lihat kucing itu kalau terluka, lukanya dijilati ya, dijilati sendiri ya, karena di air liur kucing itu mengandung ini juga lisosim yang bagus tuh, sangat bagus untuk membunuh bakteri. Di manusia juga ada ini ya, itu jadi ada air liur ya. Terus apalagi ini masih banyak ini air liur, ada lagi air mata juga ya. Mata air apa air mata itu? Air mata dan mata air beda ya, air mata. Oke ya, air mata ini juga gimana caranya? Pernah nggak kalian coba kemasukan hewan ya, ketika sore atau maghrib itu ada hewan kecil ya, sambermoto itu masuk ke mata, tapi tiba-tiba hewannya itu mati sendiri ya, dan sampai ke pojok matanya itu, karena ini ya juga itu bisa membunuh zat asing. Hewan-hewan kecil atau bakteri itu bisa membunuhnya, itu ada di air mata itu ya. Jadi ada air liur, ada air mata. Terus ini juga ada asam lambung ya, HCl. Ini juga ya asam lambung atau HCl, asam klorida itu ya. Itu juga nanti kalau masuk ke lambung itu dihancurkan lagi bakteri-bakteri yang masih terkandung dalam makanan yang kita makan, itu dihancurkan oleh asam lambung atau HCl, asam klorida itu ya. Terus selanjutnya pertahanan biologis. Ada bakteri non patogen. Non patogen itu maksudnya apa ini? Non patogen, bakteri yang tidak merugikan ya. Jadi bakteri-bakteri ini tidak merugikan. Terus di mana letaknya? Ya ini banyak ini, di kulit kita juga ada ya,
di usus halus kita juga ada, di organ-organ tertentu, di saluran telinga juga ada. Jadi ada bakteri-bakteri yang tidak merugikan kita manusia ya. Jadi ada bakteri non patogen. Nah ini nanti kalau ada pengklasifikasian lagi ya, klasifikasikan lagi, ada yang eksternal dan internal. Kalau ini kan pertahanan fisik, berarti masuknya pertahanan non spesifik eksternal karena di luar ya. Rambut, hidung, dan kulit ini eksternal ya. Kalau yang lisosim, bakteri itu bisa internal karena di dalam tubuh. Nah ini juga nanti internal ya, pertahanan tubuh leukosit. Ini juga internal karena kalau leukosit beradanya di sistem peredaran darah kita ya, karena leukosit itu ini kan sel darah putih ya. Leukosit itu adalah sel darah putih. Oke ya, jadi ini yang alami. Sekarang ke yang leukosit. Nah leukosit itu nanti ternyata ya dibagi lagi ada 5 jenis ya, ada jenisnya ada 5 ini: neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, limfosit. Nah 5 ini ya mempunyai peran yang berbeda-beda ya. Yang pertama neutrofil itu fagositosis ya. Jadi mengenal ya cara fagositosisnya, dia memakan bakterinya itu ya, dimakan dengan cara fagositosis. Terus kalau basofil dia untuk fungsi inflamasi. Inflamasi itu apa? Inflamasi itu respon tubuh kita ya terhadap zat asing yang masuk. Nah responnya gimana? Gini tak contohkan, misalkan kalian terluka ya, kena pisau itu, tangan kita kena pisau terluka, dan nanti timbul rasa di situ timbul rasa nyeri ya, terus kulit kita mau merah. Nah itu bagian dari inflamasi ya, respon tubuh kita. Nah kenapa kok harus ada inflamasi? Nah itu sebagai penanda ya, tubuh kita memberikan penanda kepada sistem imun kita bahwa terjadi sesuatu di situ. Karena ketika kita luka itu banyak bakteri yang masuk ya, karena kulitnya kan tembus ini ya, banyak bakteri yang masuk sehingga basofil memberikan respon imun berupa inflamasi ya, rasa nyeri tadi ya, panas gitu ya, apalagi bengkak. Lah itu di sini reaksi inflamasi ya. Terus eosinofil yang akan menimbulkan reaksi alergi. Nah ini ya beberapa orang ya, kalau ada yang misalkan alergi udang, nanti tubuhnya akan gimana? Kayak gatal-gatal ya, itu menandakan berarti tubuh kita menolak ya terhadap zat itu. Berarti kalau orang sudah alergi ya harus dihindari ya. Alergi udang ya berarti harus dihindari. Alergi apalagi? Alergi uang ada nggak? Alergi uang nggak ada ya. Biasanya makanan ya, makanan itu yang sering alergi. Tapi ada juga yang alergi suhu ya, kalau di daerah dingin itu nanti juga muncul gatal-gatal gitu ya, jadi macam-macam alergi itu. Dan itu alergi itu seringnya harus dihindari ya. Jadi kalau obat itu hanya untuk menghilangkan respon alerginya saja, tapi nanti kalau makan itu lagi ya alergi lagi. Terus monosit makrofag ya. Jadi makrofag itu sebenarnya kayak fagositosis ya, tapi ini lebih besar ya. Jadi bentuknya lebih besar sehingga lebih bisa makan ya, memakan zat asing yang lebih besar. Jadi makrofag itu ukurannya lebih besar lagi ya, sama-sama dengan cara fagositosis nanti. Terus kalau limfosit itu nanti yang akan membentuk antibodi ya. Jadi nanti ada antibodi, ada sel B, ada sel T ya. Nanti di penjelasan lebih lanjut itu limfosit ya yang berperan dalam pembentukan antibodi. Nah ini yang bawah ini ada gambar ya, gambar dari macam-macam sel leukosit tadi ya. Ada yang gambarnya gini ya, bedanya apa ini? Yang bagian sini ada titik-titiknya ya, 3 ini ya, sedangkan yang 2 ini tidak. Nah ini yang ada titik-titiknya itu dia yang bergranula ya, bergranula atau granulosit. Yang ini 2 ini berarti dia tidak bergranula atau agranulosit ya, granula dan tidak bergranula.
ngapalannya gimana? Ini ya, bergranula itu ada L-nya ya. Berarti kamu lihat aja coba nih, ada L-nya semua. Neutrofil, eosinofil, basofil, ada L-nya semua, ada L-nya semua. Berarti dia bergranula ya. Sedangkan yang dua ini kan tidak ada L-nya ya, monosit, limfosit, sit ya. Yang akhirnya dengan sit semua itu berarti A granula atau tidak bergranula. Ini juga sering kadang di soal ya, sel darah putih yang bergranula apalagi granula sil semua ya, ada L-nya ini. Granula, fil ya, neutrofil, eosinofil, basofil. Yang tidak bergranula monosit, limfosit. Makanya ini juga tak susunnya 3 ya, tak ratakan ya. Jadi ini yang 3 ini ya. Ini berarti yang bergranula ya, fil semua kan. Ini granula. Yang 2 ini berarti A granula atau tidak bergranula ya. Susunannya sudah tak sengaja tak buat ini. Oke. Oke, kita sekarang masuk ke penjelasan yang pertahanan tubuh yang spesifik ya. Spesifik itu berarti kalau tadi itu yang non spesifik itu umum ya, semua jenis penyakit ditangkal di sana dulu. Tapi kalau di sini spesifik berarti ini khusus ya. Jadi di sini khusus. Nanti tubuh kita akan mengenali beberapa penyakit secara khusus ya. Yang pertama kita ke limfosit B ya. Jadi di spesifiknya ada limfosit B dan limfosit T ya. Ke limfosit B dulu. Kenapa kok dinamai limfosit B? Karena ini pembentukannya itu di bone marrow ya. Bone marrow. Apa itu? Bone marrow. Bone itu apa? Tulang ya. Jadi di sumsum tulang ya. Jadi pembentukannya itu di sumsum tulang. Makanya ini B ya. B nya ini aslinya nih, limfosit B itu berasal dari kata pembentukannya di bone marrow atau sumsum tulang. Nah ini nanti berkaitan dengan imunitas apa nih, humoral ya, humoral. Jadi kalau ada kata-kata imunitas humoral itu berarti yang bekerja nanti limfosit B. Nah limfosit B nanti akan dibagi lagi ya, ada sel B plasma, sel B memori, dan sel B pembelah. Sel B plasma itu di sini nanti akan menjadi yang namanya antibody kita. Nah maksudnya gimana sih? Jadi gini ya, kita contohkan saja. Misalkan ini ya, kita ada virus cacar ya masuk ke tubuh kita. Nah itu sebagai antigen ya, antigen masuk ke tubuh kita, virus cacar itu masuk ke tubuh kita. Terus di situ ditangkap oleh sel B plasma ya. Nah sel B plasma itu nanti langsung mengeluarkan antibody untuk melawan si virus cacar itu ya. Jadi nanti yang keluar itu antibody itu dari sel B plasma. Terus bawahnya ada sel B memori. Nah itu, nah dengan sel B plasma yang mengeluarkan antibody melawan sel B memori itu nanti dia akan mengingat ya, mengingat virus itu atau mengingat antigen itu ya. Jadi diingat-ingat, oh virus cacar ini kayak gini. Jadi tujuannya apa kok diingat-ingat? Tujuannya jadi ketika nanti masuk lagi ya, ketika virus cacar itu masuk tubuh kita lagi, sel B plasma sudah langsung siap ya. Jadi perangnya itu langsung lebih siap, lebih bisa langsung menghancurkan si virus itu ya. Jadi ini sel B memori itu tugasnya untuk mengingat antigen yang masuk tadi. Terus kalau sel B pembelahan ya, ini fungsinya untuk membelah menjadi lebih banyak lagi ya, menjadi lebih banyak sel limfosit B-nya ya. Jadi lanjut, ini nanti ada gangguan ya, ada gambar ini nggak apa-apa, udah tak hapus ya, nanti nggak ganggu, nggak apa-apa nih. Oke lanjut, tadi sel pembelah ya. Jadi untuk membuat sel limfosit B lebih banyak. Sekarang ke limfosit T ya. Nah, ini kenapa kok dinamakan limfosit T ya? Ini juga sama kayak tadi ya. Tempatnya
Pematangannya di mana? Berada di kelenjar timus ya. Jadi timus itu kenapa kok dinamakan limfosit T itu karena ini ya. Itu di kelenjar timus. Nah, itu nanti kalau ditanyakan berkaitan dengan imunitas seluler ya. Jadi imunitas seluler. Sekarang ke sini ya. Jadi limfosit T nanti dibagi menjadi 3 ya. Ada sel T sitotosik, sel T pembantu, dan sel T supresor ya. Jadi ini untuk nanti kalau sitotosik ini apa ini? Menghancurkan sel yang terinfeksi ya, terinfeksi. Jadi kalau udah sel ada yang sudah terinfeksi ya, ini nggak bisa menghalanginya. Nanti ada sel limfosit T yang bisa menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus atau bakteri, yaitu sel T sitotosik. Nah, itu ya. Terus kalau sel T pembantu lah, ini juga nanti membantu dalam proses penghancuran ya. Namanya aja sel T pembantu atau sel T helper ya. Kalau sel yang ini membantu ya, tadi membantu dalam penghancurannya. Terus sel T supresor itu nanti untuk menghentikan ya, menghentikan apabila sudah cukup. Jadi ketika menghancurkan sebuah antigen ya, dan itu antigennya sudah mati, nanti sel T supresornya akan keluar ya, untuk menghentikan apabila sudah cukup dalam penghancuran antigen. Jadi biar tidak berlebihan ya keluarnya limfositnya. Jadi itu sel T supresor ya gitu. Nah, ini bedanya apa intinya? Sel B dan sel T itu intinya bedanya di sini ya. Ini ada gambar ini ya biar mudah. Sel B itu saya menyerang kuman dari luar sel ya. Jadi sebelum si antigennya masuk ke sel ya, itu diserang oleh sel B dulu ya. Misalkan masih di peredaran darah, itu belum masuk ke sel-sel jaringan, itu di sel B dulu. Tapi kalau sudah masuk ke sel-sel jaringan tertentu ya, nanti yang tugas menghancurkan adalah sel limfosit C. Jadi intinya ini ya, menyerang kuman dari dalam sel ya. Kalau ini yang ini dari luar sel ya. Jadi bedanya hanya itu. Kalau ini dari luar sel, kalau yang sel ini T dari dalam sel. Makanya ini juga disebut imunitas humoral ya, di luar. Kalau yang ini tadi imunitas seluler ya, itu dari dalam sel ya. Ya, sekarang yang akan kita bahas itu cara kerja antibodi ya. Antibodi itu apa? Antibodi itu nama lainnya apa ini? Nama lainnya adalah imunoglobulin ya. Jadi imunoglobulin. Nah, ini biasanya disingkat IG ya. Disingkat IG. IG itu imunoglobulin ya, bukan Instagram. Imunoglobulin. Nah, jadi di IG itu nanti ada berapa ini? Ada 5 ya, ada 5 IG. Jadi ini untuk ngapalkan ada MACD itu apa ini? MACD, maksudnya MACD ya. Jadi di IG itu nanti ada 5 IG ya. Jadi MACD yang pertama nanti berarti ada IgM ya, ada IgA, IgG, ada IgD ya, ada IgE ya. Jadi MACD MAGDE, IgM, IgA, IgG, IgD, dan IgE itu ada 5 jenis imunoglobulin ya, kalau mau dijabarkan ya. MACD ngapalannya IgM, A, G, D, dan E.
Sekarang kita bahas ke sini ya, penetralan, cara kerja antibodi ini. Cara kerja antibodi nanti ada 4 macamnya ya, ada penetralan atau netralisasi, penggumpalan, pengendapan, dan aktivasi protein komplement ya. Jadi ada 4 macam. Oke, ya. Sekarang ke penetralan ya, atau apa ini nama lainnya, netralisasi ya, atau netralisasi ya. Jadi kata netralisasi itu penetralan. Apa itu penetralan? Jadi cara kerja antibodi dengan cara ini, membuat antigen itu bisa virus atau bakteri ya, tidak berbahaya lagi ya. Jadi membuat si antigen itu menjadi tidak berbahaya atau menjadi netral, namanya netralisasi ya, tidak berbahaya atau netral. Jadi setelah dinetralkan oleh antibodi, nanti si antigen atau virus atau bakteri tersebut bisa dikeluarkan ya, bisa melalui urin atau melalui keringat ya. Jadi pertama adalah proses penetralan, yaitu membuat antigen tidak berbahaya atau menjadi netral. Tuh ya. Terus ada penggumpalan, atau nama lainnya kalau nanti ada istilahnya aglutinasi ya. Aglutinasi itu penggumpalan. Jadi menggumpalkan, prosesnya menggumpalkan antigen ya, supaya mudah, agar mudah diapakan, agar mudah difagositosis neutrofil ya, neutrofil. Jadi antigen itu diikat dulu, ditempel oleh antibodi ya, nanti ngumpal ya. Setelah ngumpal kan nanti mudah dimakan oleh si neutrofil atau difagositosis oleh neutrofil, yaitu penggumpalan atau aglutinasi. Terus pengendapan, nah ini sebenarnya sama ya. Kalau pengendapan itu sama, prinsipnya sama dengan yang penggumpalan, cuma bedanya ini apa, antigen yang terlarut ya. Kalau ini antigen yang terlarut itu diendapkan dulu ya, diendapkan, sama intinya agar mudah difagositosis ya, difagositosis oleh neutrofil ya. Intinya bedanya kalau penggumpalan itu tidak dalam antigen terlarut, tapi kalau di pengendapan itu bentuknya antigen yang terlarut ya, itu. Terus aktivasi protein komplementer, nah ini nanti protein ya, jenis protein yang bisa membantu antibodi ya, membantu antibodi untuk melumpuhkan antigen ya, melumpuhkan antigen. Jadi ada sejenis protein. Jadi nanti kalau ada antigen masuk dan dihadapi tempel oleh ini ya antibodi, nanti protein komplementernya akan keluar atau teraktivasi, dan itu bisa membantu ya untuk melumpuhkan si antigen. Jadi ini ada 4 ya cara kerja antibodi, dan ini tadi ya ada macam antibodi ya, atau IG ya, imunoglobulin, IgM, IgA, D, G, D, dan E, mak D ya namanya. Oke ya, selanjutnya ini kita akan membahas ada 4 macam ini ya, 4 macam bagaimana seseorang mendapatkan kekebalan tubuh. Nah, 4 macam itu dibagi 2 ya, kekebalan tubuh alami dan kekebalan tubuh buatan. Nah itu ya,
Jadi bagaimana sih orang itu kok bisa mendapatkan kekebalan tubuh? Lah nanti dibagi nih pembagiannya ya. Ada yang alami dan buatan. Alami nanti dibagi dua juga, alami aktif dan alami yang pasif ya. Kalau kekebalan tubuh alami yang aktif alami ya, jadi ini itu gini ceritanya. Kalau yang aktif alami itu, jadi kekebalan tubuh yang didapatkan setelah sakit. Nah, kekebalan tubuh didapatkan setelah sakit maksudnya gimana? Ya, maksudnya gini ya. Misalkan ada orang yang terkena penyakit cacar itu ya, kena penyakit cacar. Nah, setelah itu dia tidak akan terkena cacar lagi karena tubuhnya sudah tahu ya terhadap virus cacar itu, sehingga muncullah kekebalan tubuh. Nah, itu yang dinamakan aktif alami. Jadi orang yang setelah kena penyakit ya nanti tidak akan kena penyakit itu lagi. Nah, itu berarti kekebalan tubuh secara alami ya, didapatkan setelah sakit itu ya. Kalau yang selanjutnya kekebalan pasif alami. Nah, ini contohnya adalah kekebalan tubuh ya, didapatkan dari ASI ya. Jadi air susu ibu ya. Jadi bayi yang kekebalan tubuhnya didapatkan dari ASI ya, bisa ya, itu kekebalan tubuh pasif alami. Karena ASI itu di situ mengandung apa itu? Kolostrum ya. Jadi mengandung kolostrum yang sangat bermanfaat bagi si bayi. Juga ketika bayi dalam kandungan ya, bayi dalam kandungan itu juga kekebalan tubuh pasif alami itu ya, didapatkan dari melalui plasenta ya. Itu kekebalan dari ibunya, imunoglobulin G ya, IgG, yang ditransfer ke si janin atau bayi itu dalam kandungannya juga pasif alami ya. Jadi ini ada dua ya contohnya, dari misalkan bayi itu berarti dari ASI ibu, kalau masih di janin ya melalui plasenta itu ya. Karena ASI itu sangat bermanfaat, ini nggak bisa digantikan dengan susu yang lain ya, karena memang harus eksklusif ya. Jadi bayi ASI eksklusif itu 1-6 bulan, kalau bisa itu harus hanya ASI ya. Itu karena sangat manfaatnya, kandungan gizinya itu untuk kekebalan tubuh si bayi itu sangat bermanfaat. Itu ya kalau yang alami. Terus kekebalan tubuh buatan. Itu kalau aktif buatan itu melalui didapatkan melalui vaksin ya, didapatkan melalui vaksin. Jadi kalian pernah dengar ya, imunisasi atau vaksinasi, sebenarnya apa sih itu? Imunisasi atau vaksinasi itu sebenarnya apa? Yang dimasukkan ke tubuh kita itu apa? Ya, kalau ketika kalian sekolah dulu ya pernah disuntik itu ya. Disuntik itu ketika yang dimasukkan ke tubuh kita itu apa? Sebenarnya dimasukkan ke tubuh kita itu adalah ini virus ya. Virus, tapi virusnya yang dilemahkan. Jadi virusnya itu sudah dilemahkan. Karena sudah dilemahkan, otomatis ketika masuk ke tubuh kita ya, virus itu akan kalah dan kekebalan tubuh kita akan menang ya. Nah, kekebalan tubuh kita menang, akhirnya tubuh kita bisa mengingat, oh ada penyakit itu, misalkan gini, ada orang di vaksinasi polio ya, penyakit polio, virus polio. Nah, itu kan virus polio itu sudah dimasukkan ke tubuh kita ya. Jadi nanti ketika kita besar ada virus polio yang masuk, tubuh kita udah mengenali dan langsung bisa menyerang virus polio tersebut. Nah, itu tujuannya kenapa kok vaksin itu dari bayi, dari kecil ya, supaya tubuh kita sudah mengenal virus itu sejak kecil juga ya. Nanti ketika dewasa ada virus itu masuk, tubuh kita udah mengenalinya dan langsung bisa membunuhnya itu ya. Itu namanya kekebalan aktif buatan, didapatkan melalui vaksin.
Vaksin itu virus yang dilemahkan. Selanjutnya ada pasif buatan. Ini didapatkan melalui serum antibodi ya. Nah, ini beda lagi ya. Kalau melalui serum antibodi misalkan ini ya, ada ini sekarang yang lagi itu ya, berita hangat ya, hot news itu ya, hot newsnya itu bahwa orang menderita COVID-19 itu bisa diobati dengan antibodi ya, bisa diobati dengan serum darah dari penderita yang sudah sembuh ya. Jadi bisa diobati dari serum darah dari seorang penderita yang sudah sembuh ya. Jadi nanti orang-orang yang pernah terkena COVID dan sembuh itu nanti diambil antibodinya ya, melalui plasma darahnya. Nah, nanti antibodi itu disuntikan ke orang penderita. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi itu bisa menimbulkan kekebalan tubuh. Itu namanya kekebalan tubuh pasif buatan. Itu contoh dari pasif buatan gitu ya, intinya didapat melalui serum antibodi. Antibodi ini ya diambil dari orang-orang yang sudah pernah terkena si virus itu, kayak gitu ya. Jadi ada aktif alami, pasif alami, aktif buatan dan pasif buatan ya, gitu ya. Ini tadi ya, kalau aktif alami berarti setelah sakit. Jadi setelah sakit nanti tidak akan terkena lagi itu, misalkan kayak gitu. Tapi kalau sakit hati nggak bisa ya, ini sakit hati ya, bukan penyakit virus ya. Tuh. Kalau pasif alami ini ya dari ASI, dari ibu ke bayi, atau dari ketika janin itu melalui plasenta ya ke janin dalam kandungannya. Oke, kalau aktif buatan melalui vaksin itu ya. Kalau pasif buatan melalui serum antibodi. Nah, intinya itu ya, ada 4 macam untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Oke ya, sekian dulu penjelasan materi sistem imun. Silahkan bisa di like, komen, dan subscribe. Oke ya, sampai jumpa kembali.